Halo teman-teman, jadi kali ini kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Zevani, Alendra Omar, dan juga Syakila akan menyampaikan tutorial bagaimana cara mengisi SPT PPHOP di Cortex DJP. Perhatikan tutorial berikut. Berikut merupakan cara untuk mengerjakan soal kasus nomor 4 mengenai surat pemberitahuan atau SPT. Langkah pertama adalah login terlebih dahulu ke akun Cortex DJP Pajak, lalu ke menu surat pemberitahuan atau SPT. Setelah itu akan muncul halamannya, lalu langsung buat konsep SPT-nya. Setelah membuat, kalian bisa edit atau melihat kembali apa yang sudah diisi dengan klik tombol pensil ini. Oke, jadi jenis pajak yang dipilih itu adalah PPh orang pribadi, jenis suratnya itu SPT tahunan wajib pajak orang pribadi, dan masa pajaknya 1 tahun. Jika sudah pencet menu pensil yang tadi, akan diarahkan ke halaman berikut. Pertama, pilih dulu sumber penghasilannya. Sumber penghasilannya itu pekerjaan dan pekerjaan bebas. Lalu untuk identitas wajib pajak akan otomatis terisi sesuai dengan yang sudah kalian daftarkan di Cortex DJP. Lalu bagian B ada ikhtisar penghasilan neto. Nomor 1A dan 1B dijawab ya, dan seterusnya sampai bawah itu mengikuti soal. Lalu yang C, perhitungan pajak terutang, juga sama, mengikuti soal. Dan poin C nomor 5 itu, penghasilan tidak kena pajaknya TK0 dikenai tarif sebesar 54 juta rupiah. Jadi penghasilan kena pajaknya itu adalah penghasilan netonya dikurang penghasilan tidak kena pajaknya, jadi totalnya 203.500. Terus PPh terutangnya sebesar 24.525.000 rupiah. Apakah terdapat pengurangan PPh terutang? Jawaban pilih tidak. PPh terutang setelah pengurangan PPh terutang tetap sama 24.525.000. Selanjutnya ada kredit pajak. Apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Jawabannya ya, sebesar 11 juta rupiah sesuai soal. Lalu seterusnya mengikuti soal juga. Lalu bagian E, PPh kurang lebih atau kurang bayar 11A itu ada 13.525.000 didapatkan dari 24 juta dikurangi dengan 11 juta, hasilnya 13.525.000. Jadi PPh yang masih harus dibayar itu sebesar 13.525.000. Lalu untuk poin F dan poin G bisa di skip saja. Yang bagian H, angsuran PPh itu juga bisa di skip atau bisa diisi dengan tidak. Pernyataan transaksi lainnya itu poin I. Kalau bagian ini hanya mengikuti yang ada di soal saja nominalnya, seperti yang bisa dilihat. Untuk lampiran tambahan bisa disesuaikan saja. Lalu kita ke lampiran 1. Jadi di lampiran ini itu ada harta. Yang pertama ada kas dan setara kas. Jadi di sini dia memiliki deposito atas nama Sari Dewi Rahayu sesuai dengan soal. Banknya dari Mandiri, ada hartanya dari Indonesia. Tahun perolehannya tahun 2025 dan saldonya sebesar 300 juta rupiah. Lalu beliau juga memiliki tabungan ada di Bank BNI, lokasinya di Indonesia juga, tahun perolehannya tahun 2025 dengan saldo 185 juta rupiah. Lalu tidak ada piutang, investasi juga tidak ada, tapi ada harta bergerak. Tipenya harta bergerak lainnya, yaitu mereknya atau modelnya peralatan kantor KP, kepemilikan atas nama sendiri, dengan tahun perolehan 2025, harga perolehannya sebesar 75 juta. Lalu ada juga mobil penumpang, Honda Jazz tahun 2021, tahun perolehannya sama tahun 2025, harga perolehannya 220 juta. Selanjutnya, harta tidak bergerak. Deskripsinya itu ada tanah dan atau bangunan tempat tinggal. Ada di Yogyakarta, sumber kepemilikannya hasil sendiri, harga perolehannya ada 1.200.000.000 rupiah dengan tahun perolehannya 2025. Selanjutnya ada harta lainnya. Di sini ada barang-barang seni, tahun perolehannya 2025, biaya perolehannya 95 juta sama dengan nilai saat ini. Jadi informasi tambahannya koleksi lukisan dan seni. Lalu ada juga hutang kepada pihak bank sebesar 450 juta. Dan ini juga ada utang bank lagi sebesar 120 juta.
penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Jadi beliau pekerjaannya di Universitas Gadjah Dharma, penghasilan brutonya sebesar Rp263.500 dengan pengurang penghasilan bruto atau biaya sebesar 6 juta. Jadi penghasilan netonya Rp257.500. Daftar bukti pemotong atau pemungutan PPh. Jenis pajaknya PPh 23, penghasilan brutonya sebesar 180 juta, PPh yang dipungut atau dipotong 3.600.000. Lalu untuk yang selanjutnya PPh pasal 23 juga, penghasilan brutonya 150 juta, PPh yang dipotongnya 3 juta. Selanjutnya ada sama PPh pasal 23 dengan penghasilan bruto 220 juta dengan PPh yang dipotong 4.400.000. Selanjutnya kelampiran 2. Penghasilan yang dikenakan pajak, penghasilan bersifat final. Jadi yang pertama itu ada bunga tabungan atau bunga deposito yang ditempatkan dalam negeri yang dananya bersumber selain dari sebesar dasar pengenaan pajaknya 4.500.000, PPh terutangnya 900. Selanjutnya ada hadiah undian, dasar pengenaan pajaknya 25 juta, PPh terutangnya 6.250.000. Bagian lampiran 3A dan 3B akan otomatis terisi.